Salam selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama saya Guru Injil Eber. Mari saya ajak jemaat Tuhan untuk menyiapkan hatinya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di pagi hari ini. Kami bisa menikmati hari yang baru oleh penyertaan-Mu, oleh pertolongan-Mu. Dan di pagi hari ini kami akan mengawali setiap kegiatan kami dengan berserah penuh di dalam tangan-Mu. Dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan yang sebentar kami renungkan bersama. Tolong kami agar kami bisa memahami firman Tuhan ini dan kami melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga ayat pertama sampai ayatnya ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita hari ini dikisahkan seorang yang lumpuh yang mengalami mukjizat. Penyampaian tentang mukjizat begitu singkat, sebab itu bukan hal yang utama yang mau disampaikan oleh penulis narasi ini. Mukjizat itu hanya disampaikan di ayat 6 saja. Demi nama Tuhan Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah. Selebihnya ayat-ayat lainnya itu tentang interaksi antara orang lumpuh dengan Petrus dan Yohanes. Kita bisa lihat dengan lebih jelas di sini. Yang pertama, mengapa orang lumpuh ini dikatakan di ayat 2 duduk di gerbang indah, gerbang bait Allah. Karena itu strategi untuk mendapatkan uang. Salah satu tempat paling strategi bagi pengemis adalah tempat ibadah. Karena orang-orang yang mau beribadah berada dalam situasi kondisi yang lebih gampang untuk mengeluarkan sedekah mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu kita lihat ayat yang ketiga. Itu mengkonfirmasi kepada kita tentang kebutuhan orang lumpuh ini, yaitu sedekah. Dia tidak minta kesembuhan, dia hanya meminta sedekah dari Petrus dan Yohanes, yang menatap Petrus dengan tatapan penuh harapan dapat sesuatu dari mereka, yaitu berupa materi atau uang. Motivasi orang ini adalah dia ingin meminta uang, meminta emas atau perak, bukan meminta kesembuhan. Padahal kebutuhan utamanya adalah sembuh dari kelumpuhannya. Dan dia sudah tahu pasti dia tidak mungkin sembuh dari kelumpuhan itu. Sama seperti seseorang butuh duit, dia mau duitnya doang. Tetapi kebutuhan utamanya sebenarnya adalah pekerjaan.
Ada satu kisah yang mirip dengan kisah di atas, yaitu di dalam Lukas pasal yang kelima ayatnya ke-17 sampai 26. Suatu kisah mukjizat yang mirip dengan mukjizat di atas. Ini cerita tentang orang lumpuh juga, dan dia punya teman-teman yang ingin dirinya supaya ia disembuhkan. Kemudian mereka membawanya ke suatu rumah yang dimana waktu itu Yesus sedang ada di situ. Karena ramai sekali, mereka naik ke atap membawa si lumpuh ini, menurunkannya persis di depan kaki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihatnya, dan respon Tuhan Yesus adalah mengatakan, dosamu sudah diampuni. Bagi teman-teman si lumpuh ini pasti sedikit menggerutu di dalam hatinya dan berkata, ya ampun Tuhan, kami sampai bongkar atap loh. Apakah kamu tidak lihat tujuan kami datang ke sini, yaitu untuk kesembuhan, bukan untuk pengampunan. Kami datang supaya orang ini bisa jalan lagi. Kami ada keperluan yang lebih mendesak. Orang ini gak bisa jalan. Harusnya berkata bangun dan berjalanlah, malah dibilang dosamu sudah diampuni. Kan gak masuk akal. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus melakukan itu karena dia mau mengatakan kepada orang pada saat itu, kamu mungkin berpikir kelumpuhan adalah problem utamamu, masalah utamamu. Sama sekali bukan. Ada yang lebih utama dari itu, yaitu kamu hidup dalam cengkraman dosa. Kamu butuh pengampunan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, problem utama kita hari ini, saat ini, bukan masalah ekonomi yang sedang lesu. Bukan harusnya hari ini kita sudah beristri atau bersuami. Bukan harusnya hari ini sudah mencapai posisi tertentu dalam karir. Bukan harusnya hari ini sudah punya mobil yang lebih bagus, yang lebih besar. Bukan hari ini butuh teman yang lebih banyak. Bukan tentang reputasi yang harus kita jaga. Bukan itu sama sekali. Problem utama dan yang paling mendasar dalam hidup kita adalah mungkin saudara terasing dari Allah dan sedang hidup dalam cengkraman dosa. Dan hal yang utama yang kita butuhkan adalah pengampunan dari Tuhan. Kebutuhan utama kita adalah Tuhan, bukan tentang yang lain tadi. Tuhan Yesus mau mengatakan kepada si lumpuh ini, penderitaan fisik itu bukan masalah utamamu. Coba lihat, bukankah penderitaan itu hari ini membawamu kepadaku? Kelumpuhan itu cuma masalah di matamu, sama sekali bukan masalah utamamu. Artinya bahwa Allah lebih mengutamakan hal yang penting, paling mendasar yang kita butuhkan dalam hidup ini. Itulah yang lebih dahulu dibereskan oleh Allah di dalam hidup kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu Petrus mengatakan emas dan perak aku tidak punya, pada dasarnya dia sedang mengatakan bukan itu yang kamu paling perlukan. Bahkan sebenarnya kesembuhan yang aku akan berikan dan kamu akan terima hari ini pun bukan yang paling utama kamu perlukan. Kamu mencari sesuatu yang kamu anggap penting untuk hidupmu. Tetapi yang kamu cari itu terlalu dangkal. Ada yang lebih dalam, yang lebih penting dari itu. Hal yang kamu mau itu tentu bukan salah. Tetapi aku tidak akan cuma memberikan itu kepadamu. Aku akan memberikan sesuatu yang lebih penting, lebih dalam, dan yang sesungguhnya adalah kebutuhan utama kamu. Kemudian Petrus mengatakan, tetapi apa yang aku punyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Dan orang lumpuh itu pun sembuh dan melompat berdiri dan mulai berjalan serta memuji Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari kisah si lumpuh ini kita menyaksikan ada hal-hal yang Allah lakukan, Allah katakan yang tidak masuk akal di pikiran kita. Dan itu realita hidup orang Kristen. Agenda kita seperti tidak pernah sama dengan agenda Tuhan. Sejauh saudara hidup dengan Tuhan, makin lama saudara makin menyadari daftar kita mengenai yang paling penting, yang cukup penting dalam hidup itu. Waktu kita cocokkan dengan daftarnya Tuhan, mungkin saja tidak pernah sama. Itulah yang dialami oleh orang lumpuh ini. Dia memiliki agenda, yaitu supaya mendapatkan uang yang dianggapnya hal utama dalam hidupnya. Padahal itu bukan agenda Tuhan baginya. Orang lumpuh ini bukan cuma disembuhkan, tetapi dosanya diampuni. Kemudian kita dapat menyaksikan mukjizat yang dialami oleh si lumpuh ini. Itu membawa dia memuji, memuliakan nama Tuhan, mengenal Tuhan Yesus sang penyelamat di dalam hidupnya. Dan kemudian ia masuk dalam perkumpulan orang percaya. Orang-orang yang melihat mukjizat itu pun pada saat itu pun memuji Allah, memuliakan nama Tuhan.
Itulah perbedaan mukjizat yang dari Allah dan bukan dari Allah. Mukjizat dari Allah membuat seseorang memuji dan mengagumi Allah. Imannya bertumbuh, bukan sebaliknya. Bahkan bisa membawa orang lain yang belum percaya bisa percaya kepada Tuhan Yesus, bukan sebaliknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kita melihat banyak orang membuat orang mencari alternatif lain untuk memperoleh mukjizat yang sebenarnya bukan dari Allah tetapi dari si jahat. Saudara, mukjizat terbesar yang kita alami adalah pengampunan dosa yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib untuk menghapus, menebus kita dari dosa. Ia menyembuhkan dan menyelesaikan masalah yang paling utama, yaitu yang paling kita takuti, yaitu dosa. Untuk itulah mari kita bersyukur dan memuliakan Dia dengan sungguh. Dia, yaitu Allah, mengundang kita untuk masuk dalam perkumpulan orang percaya dan tidak meninggalkan persekutuan dengan Dia apapun kondisi dan keadaan kita. Kita terus memandang salib Kristus sebagai simbol anugerah Tuhan bagi kita semua. Kiranya firman Tuhan yang barusan kita dengar menolong, membimbing kita, mengarahkan hidup kita, menegur kita untuk semakin hari semakin dewasa di dalam iman kita kepada Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.